Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi warahmatullahi bini'amatihi wabarakatuh. tatimmus shalihat alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan semesta alam, Tuhan yang tiada seorang pembicara manapun di dunia ini mampu meliputi segala pujian baginya. Tuhan yang tiada seorang penghitung manapun di dunia ini mampu mencakup bilangan nikmat karunia-Nya. Sungguh banyak nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah, khususnya pada pagi hari ini. Kita masih diberinya nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa mengaji bersama pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama Ustadz kita Abdul Latif pada minggu kelima ya. Ustadz, kami ngaji itu setiap hari Senin pagi, Ustadz. Jadi ada 4 ustadz begitu setiap bulan itu bergantian. Jadi kebetulan di minggu kelima kemarin ketemu Pak Akib punya teman, ya, rupanya beliau punya sahabat ustadz. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa mencerahkan kami semua pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan berkah dari Allah, mari sama-sama kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhus shariful mau'ud. Allahumma shalli 'alan nabiyyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para guru-guru saya, Bapak Dr. Kemas Muhammad Akib Rahman, Bapak Mazwar, beserta para guru-guru saya yang lain, para pejuang-pejuang kemanusiaan, Masya Allah, Alhamdulillah, semua jamaah calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Glamur ya, Masya Allah. Siapa tuh golongan lanjut umur, Ustaz. Golongan lanjut umur. Glamur ya, golongan lanjut umur. Ada yang usia sampai 80, Masya Allah, itu keberkahan dari Allah. Di mana di dalam sebuah hadis, Allah malu untuk menghukum orang yang mukmin sampai usia sepuh. Jadi ini sampai usia sepuh dalam keadaan mukmin saja itu merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Apalagi ini orang-orang soleh-soleh semua. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya berkenalan, karena tak kenal maka tak ta'aruf ya. Tak kenal maka ta'aruf. Maka izinkan saya berkenalan dulu. Mungkin kalau sebagian sudah kenal, tapi ya mayoritas masih belum kenal, meskipun saya sering ke rumah sakit Islam yang di Pondokopi ya. Saya sering ngisi di masjidnya itu dengan Pak siapa itu pengurus masjidnya, saya Pak Ponco atau apa ya, lupa saya. Pak Pancoro. Iya ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini sebentar saya ingin share screen dulu. Bentar Pak ya. Sudah tampil belum Pak share screen-nya? Sudah Ustadz, tapi masih nama Ustadz nih. Oh, masih nama. Baik. Belum keluar ya, masih start screen. Oh, masih ya. Coba. Sudah yang ini ya. Sudah yang PowerPoint-nya udah keluar ya. Sudah ya. Mulia berkah kehidupan bersama. Alhamdulillah. Oke, makasih. Mulia dan berkah kehidupan bersama Al-Quran. Saya perkenalkan dulu, nama saya Abdul Latif. Tapi kalau di TV itu biasanya nama saya Latif Hatam. Mungkin Latif Hatam. Lalu di YouTube juga banyaknya Latif Hatam juga.
Jadi kalau nyari Abdul Latif mungkin agak susah ya, tapi kalau Latif Hatam itu insya Allah ketemu. Lahir di Rawamangun, dekat lah ya, Dake ya, dari Oke. rumah sakit Islam ya. Lalu Sanawiyah Aliyah di Pesantren As-Sidikiyah, S1 di Ekonomi, Masya Allah. stay Rawamangun, betul. S2 juga Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah. Itu lalu apa namanya pekerjaan mendirikan Radik Sejahtera Mulia Abadi, ini sebuah pelatihan spiritualitas kerja. Kalau di Telkom sudah 75 angkatan, alhamdulillah kami memberikan training, mendirikan bersama Pak Kiai Wahyudin, mungkin pernah kenal beliau ya. Nah, Pak Ustaz. Ya, saya sudah kurang lebih 26 tahun lah berdakwah bersama beliau gitu. Jadi cukup lama. Lalu mendirikan PT Eringo Hatam Abadi, ini usaha di bidang nitrogen. Ya alhamdulillah sudah ada beberapa cabang lah ya, dengan melibatkan beberapa orang makan bareng-bareng lah gitu. Lalu terakhir founder dari metode Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Nah, ini alhamdulillah. Apa itu Ustaz, hafal tanpa menghafalkan? Wah, ini dia. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Masya Allah. Wah, luar biasa ini pagi ini. Ya, alhamdulillah. Nah, ini cocok lah buat glamor ya, Pak ya. Glamor ya, betul. Ini alhamdulillah aplikasinya sudah di-download kurang lebih 170.000 kali ya dari 160 negara, alhamdulillah aplikasi Hatam. Lalu alhamdulillah silaturahim di beberapa stasiun TV ya, TV One, SCTV, iNews TV, tapi paling banyak CCTV, paling sering CCTV itu ya. Alhamdulillah di apa namanya di kantor-kantor juga sering, di Istana Wakil Presiden juga dari zamannya Pak Hamzahas ya, sudah ngisi di sana, dan alhamdulillah sekarang saya bisa berjumpa melalui online dengan para ahli surga di sini, amin. Nah, itu kurang lebih perkenalan saya sedikit. Saya ingin mengawali dari sebuah manfaat dari Al-Quran. Ketika kita interaksi banyak dengan Al-Quran, maka insya Allah hidup kita berkah. Berkah teman-teman saya, para pejuang-pejuang Al-Quran, itu di luar dugaan mereka itu. Di luar dugaan mereka, keberkahan yang mereka dapati itu, Masya Allah, ibaratnya min haitsu la yahtasib, itu di luar dari dugaan mereka. Mereka nggak kepikiran mendapatkan keberkahan-keberkahan seperti itu. Nah, ini banyak sekali ya, namun ini waktunya kita agak singkek, jadi harus agak pade. Nah, ini berkahnya luar biasa ya. Lalu berkah itu bisa kepada ketentraman kita. Kalau sudah tentram itu, ini merupakan benih dari seluruh karakter positif ketentraman itu. Benih dari seluruh sifat baik itu adalah ketentraman. Jadi kalau sudah tentram, insya Allah bahagia. Sudah tentram, insya Allah menjadi lebih mudah untuk bersyukur. Sudah tentram, insya Allah mudah untuk sabar. Sudah tentram, insya Allah mudah untuk ridho, dan lain sebagainya nih. Jadi basisnya itu ketentraman. Kalau udah tentram aja dapat, Masya Allah, itu udah luar biasa. Itu sudah implikasi atau dampak positifnya ke seluruh aspek kehidupan kita, ketentraman. Kalau ditambah satu lagi, tentraman, ibaratnya kalau hanya 3 misalkan begitu ya, katakanlah kecerdasan. Ini riset-risetnya sudah banyak, tentunya kita dengan mudah googling. Salah satunya yang kami rasakan itu, waktu dulu saya di pesantren, itu ada menghafalkan kitab Alfiyah, kitab yang isinya 1000 baris, 1000 bait. Lalu ketika satu kelas diminta untuk menyetorkan hafalannya, alhamdulillah dengan izin Allah, peserta paling banyak hafalannya itu teman saya itu 50 bait, dan saya alhamdulillah 500 bait. Jadi 10 kali lipat, Masya Allah, alhamdulillah dengan izin Allah. Rahasianya ketika teman lain langsung menghafalkan bait-bait itu, saya baca Quran dulu sampai tentram gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai tentram, nikmat, baru menghafal. Rupanya kecerdasannya itu alhamdulillah meningkat. Nah, jadi juga saya bersyukur juga kepada Allah punya anak yang ya alhamdulillah langganan ranking 1. Suatu saat anak saya itu ranking 3. Anak saya murung ketika habis terima rapot ranking 3. Saya muhasabah bersama istri. Saya bilang, "Bun, kenapa ya, Bun? Ini anak kita kok ranking 3 ya? Padahal belajarnya bagus juga, bagus saja. Ternyata setelah diselidiki eh di- diselidiki ya ini itu anak saya itu semester itu tahfidz hafalan Al-Qur'annya kendor. Oh iya Bun, ini hafalan Al-Qur'annya kendor nih. Jadi mengurangi kecerdasan. Dan banyak riset-riset lain kalau saya sampaikan di sini, saya paparkan di sini bisa agak panjang. Intinya banyak riset bahwa Al-Qur'an itu ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an itu berkah, tentram dan cerdas. Jadi Al-Qur'an ini mukjizat yang terbesar sekaligus tersebar. Karena sampai sekarang kita masih dapat menikmati mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mukjizat yang eternal, mukjizat yang timeless. Masya Allah, ini luar biasa mukjizat Al-Quran. Sampai nikmat-nikmat dikumpulkan dalam sebuah surat. Semua nikmat itu representasi nikmat semua dikumpulkan di situ. Langit, bumi, laut, pohon, buah, semua matahari, bulan, semua disebut dalam satu surat itu. Dan nikmat pertama yang disebut adalah Al-Quran. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Nah, Masya Allah. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Semua dikasih. Ini nikmat semua dibrukin. Dan yang pertama disebutkan adalah Allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Nikmat pertama yang disebut. Bahkan habis itu khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Sebelum menciptakan manusia, nikmat pertama yang disebut adalah Allamal Quran. Baru khalaqal insan. Masya Allah. Ini artinya betapa utamanya Al-Quran. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para calon ahli surga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin memberi oleh-oleh. Karena mungkin pertemuan kita juga tidak banyak ya, belum tentu sering, maka saya ingin memberi oleh-oleh berupa bagaimana agar interaksi kita begitu nikmat, agar Al-Quran ini melekat masuk ke dalam memori kita, masuk ke alam bawah sadar kita, bagaimana caranya. Nah, di CV saya tadi, saya founder Hatam ya. Saya sudah menyampaikan juga bagaimana agar interaksi dengan Al-Quran ini meningkat bagi warga Jakarta. Kami menyebutnya dengan Tamengku Jakarta Menghafal Quran. Awalnya ketika saya khutbah Jumat di di Istana Wakil Presiden, sebentar saya ada saya close dulu beberapa aplikasi ini kelihatannya. Oke. Ada hang sedikit nih. Sebentar ya, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kembali ke sebentar. Saya mau close dulu karena semalam habis edit video, edit video sebentar. Jadi akhirnya banyak yang terclose. Oke, kita kembali. Sekarang saya mau tampilkan lagi, sebentar maaf ya. Ini kesalahan bukan pada pesawat televisi. Bentar, saya buka lagi aplikasi PowerPoint-nya. Oke, alhamdulillah udah bisa buka ini.
Sebentar. Jadi saat khutbah di Istana Wapres, saat itu saya berjumpa Pak Anies Baswedan ya. Beliau Jumatan di situ. Nah, Jumatan di situ, lalu saya sampaikan ke beliau. Udah terlihat belum yang Tamengku, Jakarta menghafal Quran? Sudah, Ustaz. Sudah ya, alhamdulillah. Lalu saya sampaikan ke beliau tentang hatam. Lalu beliau sangat tertarik. Beliau itu luar biasa ya. Di depan saya itu Pak Yusuf Kalla, beliau agak nyamping. Tetapi perhatiannya, atensinya luar biasa. Sampai beliau miring, bukan menghadap ke kiblat, menghadap ke saya duduknya. Memang, wah, Masya Allah ya, beliau ini sangat jenius. Terlihat dari cara pandang beliau itu juga terlihat sekali. Betul-betul antusias mendengarkan khutbah itu. Oke, setelah itu saya sampaikan, beliau tertarik. Oke, ini bagus sekali. Lalu kami lanjutkan ke Wakil Gubernur Pak Ariza Patria. Lalu dilanjutkan ke Biro Dikmental DKI, dan setelah itu dilatihkan kepada 50 ormas di wilayah DKI, NU, Muhammadiyah, DMI, dan lain sebagainya, tentang hatam, sosialisasi atau pengenalan metode hatam. Tapi baru pengenalannya aja kepada ormas-ormas itu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan melalui Power, dan juga kami banyak memberikan pelatihan ini kepada sekolah-sekolah, antara lain Al-Azhar, salah satu sekolah yang banyak kami sampaikan ini, termasuk kepada YPI-nya, di pengurus pusatnya sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa terus sampai ke murid-murid. Jadi dari sisi pemerintah, dari sisi sekolah-sekolah, kami juga sampaikan. Mudah-mudahan ide untuk kita menghafal Quran atau Tamengku ya, kita menghafal Quran ini menjadi tersebar luas. Kok menghafal Quran susah banget? Nah, saya ingin sampaikan bahwa menghafal Quran itu sesuatu yang nikmat. Jadi kalau ibaratnya ini coklat ya, coklat ini coklat dari mana? Swiss gitu kan? Dilihat ya indah juga gitu kan? Dijilat enak, tetapi lebih enak lagi dimakan. Begitu pula Al-Quran. Al-Quran dilihat, wah ini cetakan dari Turki nih, lalu dari Hayrat, gitu kan? Ini terbesar kedua nih percetakan Quran yang ini dari Madinah dan lain sebagainya, yaitu indah juga. Lalu kalau dicicipi itu gimana tuh? Kalau dicicipi itu kita baca, itu cicipi. Nah, sudah selesai Al-Qurannya ditutup, memori Al-Quran nggak ada di dalam memori internal kita. Nah, itu ibaratnya ada di luar. Flash disknya dicabut, nggak ada datanya. Nah, tapi kalau menghafalkan itu Al-Quran masuk ke dalam memori internal kita. Ini bagaikan coklat dimakan. Jadi ini rupanya paling nikmat Al-Quran itu kalau dihafalkan. Kalau dibaca aja ya nikmat, tetapi lebih nikmat lagi dihafalkan. Mungkin bagi kita atau anak-anak kita atau cucu-cucu kita gitu ya, kalau saya belum punya cucu. Nah, jadi nikmat ternyata Al-Quran ketika dihafalkan. Tapi ada caranya. Caranya tidak bisa dengan konvensional seperti biasa, perlu ada trik-trik. Karena Allah berjanji di dalam surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk diingat, untuk dijadikan pelajaran. Fahal mim mudzakir, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, seperti itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kata-kata walaqad, dan sungguh pasti. Sungguh pasti kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, dijadikan pelajaran. Ada nggak yang ambil pelajaran? Nah, itu ya. Jadi kalau Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, tentu kita yakin. Kalau berfirmannya diawali dengan sumpah dulu atau sungguh pasti gitu ya, maka berarti memang Al-Qur'an itu mudah. Nah, tinggal kemudahannya bagaimana kita memperoleh kemudahan itu. Nah, saya ingin sampaikan berikutnya ini di Yayasan Pendidikan Al-Azhar ya, kami silaturahim dengan pengurusnya ya, mudah-mudahan ide menghafal Quran, Jakarta menghafal Quran ini, atau kita menghafal Quran ini menjadi tersebar luas. Indonesia menjadi negeri para penghafal Quran. Insya Allah tuh Palestina, Maroko, Mesir kalah tuh kalau Indonesia
kompak menerapkan menghafal Quran. Nah, ini bagaimana cara mudahnya? Nah, jangan kemana-mana setelah yang satu ini ya. Jadi kalau kita diminta memilih salah satu, ada A, pilihan A, susah hafal, mudah lupa. Ngapalin surat Al-Waqiah, udah hafal Al-Waqiah, lalu ngapalin surat Al-Mulk. Lagi ngapalin surat Al-Mulk, Al-Waqiahnya udah hilang. Apalagi udah ini faktor U ya tadi ya, Masya Allah, glamor ya, Masya Allah. Lalu B, mudah hafal, mudah lupa. Emang hafalnya mudah, tapi lupanya juga mudah juga. Santri saya ada tuh dikirim daurah 40 hari hafal Quran. 40 hari hafal Quran, ikut 22 kali daurah hafal 30 juz. Hafalnya mudah, tapi saya tanya sama santri saya itu, kan kami ada pesantren tahfidz. Lalu saya tanya gimana? Udah hafal? Nah, kami meskipun ada pesantren tahfidz, ada metode, tapi tetap open mind lah terhadap hal-hal yang baru itu. Oh ya, alhamdulillah udah selesai 30 juz. Oke. Yang kuat berapa juz? Yang kuat 1 juz. Juz apa? Juz amma. Itu mah ente dari dulu udah hafal gitu kan. Ya Allah. Lalu yang C, susah hafal, susah lupa. Tapi yang B tadinya lumayan lah, pernah kelewatan ngapal gitu kan. Yang penting store, habis itu besok bisa lupa lagi tuh. Kalau yang sistem begitu tadi. Tapi lumayan, itu juga udah bagus. Pernah kelewatan hafal Quran. Lalu yang C, susah hafal, susah lupa. Jadi lumayan, meskipun hafalnya susah, tapi lupanya juga susah. Tapi dia yang paling enak nih. Mudah hafal, susah lupa. Nah, kalau kita milih yang D, maka insya Allah materi berikutnya ini bermanfaat buat kita. Hatam ini singkatan dari hafal tanpa menghafalkan. Jadi ini hatam ya, hafal tanpa menghafalkan. Ini satu-satunya aplikasi di dunia ya dengan pengulangan perpotongan. Nah, jadi hasilnya itu hafalan menjadi awet insya Allah. Tinggal tap and play, sangat memudahkan siapapun. Iramanya nagomatul Qur'annya juga variatif. Nanti saya sampaikan ininya lebih detailnya lagi. Lalu ini cocok bagi semua usia nih. Cocok bagi semua usia. Bukan lansia ya, glamor, balita sampai glamor. Itu. Ini masih lansia. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi mudah-mudahan bisa hafal tanpa menghafalkan. Nah, ini saya mau cerita dulu. Saya anak ke-8 dari 10 bersaudara. Alhamdulillah ini KB ya, keluarga besar. Nah, itu lalu pada tahun 80, saya waktu itu usianya 5 tahun. Saya anak ke-8, anak ke-7, anak ke-6, anak ke-5 ikut musabaqah hifdzil Quran. Musabaqah hafalan Quran tingkat DKI. Dan ternyata dari anak-anak putra ini 3 peserta terbaik ternyata anak ke-6, anak ke-7, anak ke-8 se-DKI. Dan kenapa kok saya diikutkan? Padahal saya nggak sengaja diikutkan. Maka saya belum punya peci waktu itu. Baju celana kan lungsuran dari kakak-kakak gitu. Saat bapak saya mau mendaftarkan kakak saya dalam musabaqah tersebut, bapak saya kan nanya dulu. Coba Abu Arif, ini anak ke-7 ya, sekarang sudah almarhum. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Lanjutin. Ketika dia mau ngelanjutin, udah saya samper duluan. Wan nasyitati nashqa. Was-sabihati sabha. Bapak saya kaget lah. Ini Latif nggak diajarin tahfidz, kenapa dia hafal juga? Nah itu. Lalu kakak saya coba Fauzi, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla, lanjutin. Lalu saya sambar lagi. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Makin kaget bapak saya. Lah, ini Latif 5 tahun, belum SD, belum diajarin tahfidz, apal banyak ternyata. Dicek ini apal, dicek itu apal. Ternyata 1 juz apal tanpa menghafalkan 1 ayat pun. Akhirnya saya diikutkan dilombakan di DKI dan dadakan begitu saya nomor urut 73, kakak saya 67. Lalu dari ini tadi 3 peserta terbaik adalah anak ke-6, anak ke-7, anak ke-8 dan menurut dewan juri saat itu skornya sebenarnya sama. Lalu mereka bingung nih juara satunya siapa. Lalu mereka bertanya ini kayaknya anak 1 orang nih. Nih potongannya kayaknya 1 pabrik nih gitu kan. Coba kita cari bapaknya, mana bapaknya? Pak, ini anak bapak A, B, C. Iya, emang kenapa?
Enggak, ini anak Bapak 3 peserta terbaik, Pak. Alhamdulillah, begitu. Bukan begitu masalahnya, yang paling baik sebenarnya siapa? Karena skornya sama nih. Kan Bapak lebih tahu. Ya udah gini aja deh. Kakaknya juara 1, adiknya juara 2, adiknya lagi juara 3 gitu. Kok begitu, Pak? Iya, karena biar kakaknya nggak merasa kalah dari adiknya. Alasannya gitu aja tuh Bapak saya tuh. Ya simpel-simpel aja lah ya. Nah, itu. Lalu karena memang iramanya sama, makhorijul huruf sama, kekuatan hafalan sama, mentalnya sama, kurang lebih begitu. Maka skornya pun akhirnya jadi sama. Nah, itu ini contohnya skor iramanya sama, 83 dengan 3 tahun sama. Oke, jadi antara yang 83 tahun dengan yang 3 tahun ini iramanya sama. Ini anak ke-5, anak ke-6, anak ke-7, anak ke-8. Anak ke-6 dan anak ke-7 sudah Allah panggil. Usia 49 dan usia 47. Waktu dalam 1 tahun tuh wafat di tahun yang sama tuh. Anak ke-8 alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan ya untuk berbuat, untuk mengabdi kepada umat ini. Jadi dari 10 anak itu 3 sudah Allah panggil, 7 masih ada. Nah itu jadi kurang lebih begitu. Seandainya 30 orang kumpul, itu juga iramanya sama juga. Nah, kita lihat di ala siratim mustaqim gitu ya. Sampai gunnahnya itu seragam tuh. Panjang pendek, naik turun, udah kayak TNI baris berbaris brek begitu. Mudah-mudahan video tadi terdengar ya. Saya ingin memastikan dulu terdengar ya. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu kurang lebih Oke, jadi seperti itu. Nah, hadirin dan hadirat calon ahli surga semua, bagaimana juga kita ngaji sampai dengan having fun. Sekarang sekolah anak-anak SD itu tasnya udah berat-berat ya. Kadang-kadang tasnya lebih besar dari anaknya. Pelajaran SMP zaman dulu sekarang jadi SD. Kadang-kadang saya kaget juga tuh ya. Artinya pelajaran ini sepertinya semakin berat. Nah, maka bagaimana ngaji tahfidz itu seperti having fun lah, kurang lebih begitu. Nah, kita sudah berada di era digital, maka tahfidz pun perlu multimedia juga. Nah, ini Bapak Ibu semua, jadi kenapa saya bisa hafal 1 juz tanpa menghafalkan, jadi nggak kerasa ngapalin, hasilnya hafal, ketika dilombakan menang. Nah, apa rahasianya? Rahasianya saya punya bapak yang banyak waktu karena usahanya bengkelas di rumah. Yang kedua, bapak saya cukup fasih. Yang ketiga, bapak saya telaten. Nah, jadi itu 3 syarat itu. Nah, itu yang tidak ada pada diri saya. Saya oke lah fasih, tetapi saya tidak telaten. Nah, telaten sabar gitu ya. Dan saya nggak punya banyak waktu. Saya seperti karyawan PJKA, pulang Jumat kembali Ahad gitu kan, karena memberi training terus. Dari 2013 sampai 2015 itu rute saya kurang lebih sama. Cuman Rawamangun, Bandara Soekarno-Hatta, terus kemana? Medan, apa ke Makassar, apa ke Surabaya, apa ke Semarang, apa ke Papua gitu ya. Pokoknya rute saya cuman Rawamangun, Bandara Soekarno-Hatta. Itu selama 3 tahun tuh. Masya Allah. Jadi pulang Jumat, kembali lagi Ahad untuk persiapan training hari Senin. Kadang-kadang kalau training itu 5 hari ya, 5 hari berarti hari Ahad kita harus setting, hari Senin udah mulai training sampai Jumat. Nah, Jumat pun saya banyak meninggalkan khutbah Jumat, tapi sholat Jumatnya di lokasi training. Maka anak saya nggak diopeni. Ketika suatu saat saya pulang, lalu lagi malam Ahad gitu kan,
nonton sinetron lah sama istri, Catatan Hati Seorang Istri gitu ya. Ketika lagi mau mulai, saya kaget karena tiba-tiba anak saya 3 dan 5 tahun itu hafal soundtrack sinetron. Saya bilang sama istri saya, Bun, lihat tuh Bun, anak kita hafal soundtrack sinetron itu. Padahal dulu bapaknya usia segitu tuh udah juara DKI. Padahal bapak aku itu cuman apa sih, orang kampung datang dari kampung di Jakarta paling cuman SR nggak selesai juga, tapi anaknya pada juara-juara. Ini saya dai katanya mancanegara kuliah udah S2 tapi anaknya apalnya soundtrack sinetron. Ya Allah, saya seperti ditampar-tampar. Itu saya muhasabah, ini gimana caranya, ini saya sibuk nggak bisa ngajarin Quran. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah gimana nih caranya. Saya sibuk, saya nggak punya waktu ngajar, tapi saya pengen tahfidz ini tetap bagus. Saya jalan, kerja jalan, tapi tahfidz tetap jalan gitu. Nah, lahirnya kurang lebih dapat petunjuk bahwa sebagian peran orang tua digantikan oleh gadget atau didigitalisasi gitu. Nah, oleh karena itu saya sampaikan, akhirnya saya pikir-pikir kenapa dulu saya bisa hafal ya. Kenapa adik saya bisa hafal juga, adik saya bisa hafal. Nasib kami sama, hafal tanpa menghafalkan. Nah, lalu ketika dipikir-pikir apa yang dilakukan oleh bapak saya, ternyata ada 3 kunci. Nah, kami konsepsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan UAS dulu. Jamaah dimanapun berada, coba kita ingat-ingat. Kira-kira kita ini pernah nggak menghafal surat Al-Ikhlas? Saya rasanya belum pernah menghafal Al-Ikhlas. Tapi kenapa saya bisa hafal Al-Ikhlas? Karena sering didengar, diulang-ulang terus. Terus apakah ayat-ayat Al-Quran yang lain yang di tengah, yang panjang itu bisa juga demikian? Ternyata Masya Allah, Tabarakallah, yang lain pun bisa dikulhuallahkan juga. Ada program yang namanya Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Kenapa bisa kita jadi hafal? Karena ada irama yang sama. Nah, ini demikian juga, ada iramanya. Tapi Pak Ustadz, siapa yang mau ngulangkan itu dengan kita? Iya, kalau kulhuallah ayah ibu kita mau ngulangkan. Ada aplikasinya yang bisa mengulangkan satu ayat itu. Alhamdulillah kita bersama dengan seorang guru yang juga langsung mempraktekannya, bukan teori, Ustadz Abdul Latif. Iya, itulah hebatnya UAS ya. UAS itu yang panjang-panjang bisa diringkas sama beliau. Jadi singkek Pak Jale, Masya Allah, itu luar biasa UAS ya. Nah, jadi kuncinya itu ada 3. Pertama, kalau disingkat menjadi UMI ya. Pertama adalah ulang-ulang. Jadi yang dilakukan oleh bapak saya ngulang-ulang. Saya bersyukur kepada Allah karena bapak saya itu rajin mengulangkan sesuatu yang beliau hafal. Jadi beliau sering, mulutnya itu nggak pernah diem lah, katakanlah. Jadi kalau di rumah bapak saya ada apa enggak ketahuan. Mesti ada suaranya gitu kan. Itu. Jadi selalu bersuara bapak saya itu. Nah, bersuaranya ya alhamdulillahnya Al-Quran itu disuarakan terus tuh. Amma yatasaalun. Saya lagi main, kadang-kadang dipeluk oleh bapak saya sambil beliau bersenandung Al-Quran. Amma yatasaalun, terus-terusan. Kadang-kadang pakai tape recorder, play. Amma yatasaalun, stop, rewind, stop, play. Amma yatasaalun, begitu ya. Maka alhamdulillah jadi banyak hafal. Bahkan bukan hanya Al-Quran, yang bapak saya hafal, saya ikut hafal juga. Lagu-lagu tembang Jawa gitu kan. Dedalane kuno lawan sakti utu andap asor. Wah gitu ya. Sampai lagu Jepang, mita miware ike rushi ari ame susino sakaru yutoki ni ameraku omoiba. Kata bapak saya gitu ya. Ya Allah, karena beliau selalu bersenandung. Jadi anak-anaknya pada apa tuh? Lagu Jepang. Padahal kita nggak ngerti itu artinya apa. Kakak saya juga yang bolak-balik Jepang ditanya, ini bingung nih. Ada banyak kalimat-kalimat yang nggak jelas gitu. Namanya juga dengar gitu kan. Oke, jadi diulang-ulang terus oleh bapak saya. Dan Al-Quran itu ketika panjang ayatnya dipotong-potong. Misalkan di dalam surah Yasin, itu kan Yasin wal Qur'anil Hakim, pendek. Lalu ayat yang ke-7 ya, 7 apa namanya?
Litunzira qauman ma. Nah, begitu. Jadi dipotong-potong, pendek-pendek. Litunzira qauman ma. Litunzira qauman ma. Nah, pendek. Unzira aba'uhum. Unzira aba'uhum. Terus saja. Unzira aba'uhum. Sabar bapak saya itu. Wahum ghafilun. Wahum ghafilun. Nah, begitu. Kesabaran yang kayak gini belum tentu bisa dilakukan oleh seorang profesor yang ahli tafsir. Jadi memang bidangnya masing-masing. Bapak saya bukan siapa-siapa. Udahlah, bisanya cuma baca Quran, ya beliau bacakan terus dengan kesabaran. Ini juga jihad juga, mujahadah juga. Jadi luar biasa juga tuh Bapak saya terus saja. Memang kelebihannya di situ. Nah, jadi dengan ulang-ulang, satu potong, potongan kedua, potongan ketiga, lalu digabung. Nah, lalu bapak saya juga dulu jadi RT kurang lebih 30 tahun ya. Itu lumayan lah mirip sama Pak Harto. Itu ketika jadi RT itu ada anak-anak lagi kumpul, lalu singkat cerita mereka ingin bikin klub sepak bola, dibuatkan klub sepak bola oleh bapak saya, namanya Merpati Muda Divisi 2 di Jakarta Timur. Lalu kata bapak saya, udah urusan pelatihan, urusan sponsorship, urusan kostum itu urusan saya lah, cari duit. Urusan kalian kumpul di emperan masjid tiap Rabu malam. Siapa yang mau terlibat di persatuan sepak bola ini, kumpul tiap Rabu malam di emperan masjid. Maka kumpullah sekitar 30 orang anak-anak muda, termasuk 4 orang non muslim. Namanya Paulus, lalu Darpin, Niko Sahetapi gitu kan, satu lagi Maksi. Nah ini kumpul, mereka ikut kumpul, ngapain? Pas kumpul diajarin Yasin nama bapak saya. Satu malam itu 1 atau 2 ayat kalau ayatnya pendek. Lalu ketika ayatnya agak panjang, litunzira qauman ma, berkali-kali, belasan kali beliau mengumandangkan itu, lalu bareng-bareng litunzira qauman ma, seperti itu. Termasuk orang non-muslim, litunzira qauman ma, gitu kan. Akhirnya singkat cerita mereka pada apal. Bahkan anaknya ada yang ikut, kakek-kakek juga ada yang ikut, karena saya juga pengen ikut dong, pengen apal Yasin. Akhirnya kakek-kakek, namanya Wadimo, orang Cirebon, ikut pengajian Yasin bareng anaknya. Dan 80 tahun itu akhirnya hafal Yasin juga. Akhirnya singkat cerita semua pada hafal Yasin, seluruh peserta itu pengajian, termasuk 4 orang non-muslim. Mereka non-muslim tapi hafal Yasin gitu kan. Akhirnya mereka nggak enak nih sama internal memorinya, ada memori Al-Quran di kolbu mereka. Akhirnya datanglah satu demi satu, ada namanya Paulus, panggilannya Poli. Lalu akhirnya dia masuk Islam, bilang ke bapak saya, Pak Haji, saya mau masuk Islam, alhamdulillah baca syahadat. Terus saya mau nama Islam saya apa nih, masa Paulus gitu kan? Ente Paulus, panggilannya Poli. Kalau gitu nama ente Ahmad Saipul. Jadi namanya Ahmad Saipul. Ada lagi yang namanya Niko Sahetapi, lalu panggilannya Sinyong karena orang Ambon. Lalu masuk Islam, dia minta nama Sinyong, siapa ya Sinyong apa, Niko Sahetapi, apa nama Islam ini? Ya udah nama kamu Muhammad Yasin, Sinyong gitu kan? Jadi gitu, akhirnya 4-4-nya masuk Islam, alhamdulillah. Wasilahnya sepak bola. Jadi sepak bola kalau kata orang-orang hipnosis itu passing, leading. Pertama menyamakan frekuensi dulu, habis itu kita bisa take a lead. Nah jadi intinya, jangankan orang muslim, non muslim aja bisa hafal. Jangankan anak-anak glamor saja bisa hafal itu. Karena dipotong-potong, pendek-pendek, diulang-ulang seperti itu. Nah, Masya Allah. Bahkan itu jadi kalau kakeknya hafal, anaknya jadi hafal, cucunya hafal lagi, gitu lebih cepat lagi. Yang kedua, singkat saja. Yang kedua, tadi kan ulang-ulang. Yang kedua adalah multimedia. Nah, multimedia ini yang pertama adalah kenapa kita perlu multimedia gitu. Kenapa nggak pakai mulut aja gitu. Mulut itu memang guru tahfidz ya pakai mulut, pakai lisannya. Tetapi kan fasoha guru beda-beda. Katakanlah satu sekolah, guru Qur'annya ada 10. Guru yang pertama nilainya 9 karena fasihnya luar biasa, sudah dapat sanad. Kalau udah dapat sanad itu nggak boleh nggak fasih, itu harus
dengan tingkat kefasihan yang sangat tinggi. Nah, itu. Guru pertama bersanad nilainya 9. Dibacakanlah kepada muridnya dengan tajwid nilai 9, muridnya dapatnya ya kurang lebih 7 lah begitu. Itu 7 udah bagus tuh. Nah, guru yang berikutnya itu kefasohannya itu kefasihannya 7. Muridnya bisa-bisa 5, begitu kan? Maka fasoha berbeda. Bagaimana cara mensiasati dengan fasoha guru yang berbeda? Gunakan multimedia dengan fasoha yang sama. Nah, itu. Yang kedua, yang namanya irama berbeda. Kelas A iramanya ustadznya atau gurunya adalah qori, ya enak iramanya. Yang B bukan. Nah, tapi nggak semua qori bisa baca Quran ya. Nggak semua. Ada qori yang nggak bisa baca Quran, Qori Aquino. Nah, itu presiden Filipina ya. Nah, itu qori tapi nggak bisa baca Quran tuh. Nah, jadi irama beda-beda nih satu dengan yang lain. Jangankan satu dengan yang lain. Orang yang sama membacakan hari ini dengan besok itu iramanya bisa beda. Abasa wa tawalla, besok abasa wa tawalla, besok lagi abasa wa tawalla. Ya Allah, ntar beda-beda tuh. Muridnya bingung, ini iramanya yang mana sebenarnya. Nah, itu. Bagaimana mensiasatinya? Multimedia. Lalu guru bagaimanapun juga nggak banyak waktu. Orang tua juga nggak banyak waktu. Pada sibuk, susah nyari orang tua kayak bapak saya itu. Bukan susah lagi, susah pakai shin besar ya. Masya Allah, itu nggak gampang nyarinya. Nah, guru juga begitu. Siapa yang bisa membacakan? Anak lagi katakanlah di kendaraan umum, lalu siapa yang bisa membacakan? Anak lagi makan, siapa yang bisa membacakan? Maka diperlukan multimedia. Lalu multimedia ini sabar. Kalau saya membacakan kepada anak saya nggak didengerin, saya bisa marah. Tapi kalau multimedia nggak didengerin pun nggak apa-apa dia. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena gunakan multimedia, nggak mesti seorang ustadz yang punya anak hafalannya bagus, nggak mesti. Nah, itu nggak mesti yang sekolahnya sekolah tahfidz punya hafalan bagus. Semua punya kesempatan yang sama. Nah, itu. Nah, kapan saja, di mana saja. Bahkan ketika bapaknya sibuk, ibunya sibuk, di rumah hanya ada babysitter, itu bisa. Itu ya. Tinggal bapaknya atau ibunya bilang ke babysitter. Misalkan bapaknya ke babysitter ya, karena dia sibuk, ibunya juga sibuk, bapaknya bilang ke babysitter, Beb, babysitter karena ya, ini Mbak, ini tolong play multimedia hatam. Saya pergi, ibu pergi, tapi tolong ini Quran jadikan rumah kita rumah full Al-Quran. Nah, itu ya. Bukan full musik tapi full Al-Quran. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat, multimedia apa? Nah, yang pertama kita berada pada zaman aplikasi. Saya nyari aplikasi, puluhan aplikasi Quran sudah saya download, berbagai aplikasi Quran. Saya mau cari ada nggak aplikasi yang kayak bapak saya bisa ngulang-ulang perpotongan. Seperti itu ya. Maka saya temukan ada Quran Android, aplikasi Al-Quran, ini punya King Saud University. Wah, ini bukan kaya lagi, tapi kaya. Pol, banyak resources-nya ya. Bisa nggak kayak bapak saya membacakan, ternyata putar setiap ayat. Nah, Al-Baqarah ayatnya panjang-panjang. Al-Baqarah ayat 282, satu ayat, satu halaman. Ya Allah, berarti kalau putar setiap ayat, itu muternya satu halaman tuh. Siapa yang bisa hafal kalau begitu? Ini hanya orang-orang yang super cerdas, nah, begitu kan? Tapi ini juga aplikasi bagus karena ada indeksnya. Kedua, langsung. Ada aplikasi namanya Quran Majid. Ini diawali dari di Apple dulu. Dulu zaman saya lulus pesantren tahun 93, aplikasi Quran pertama bentuknya masih CD. Ya CD. Anak sekarang susah kalau dibilang CD, dianggapnya celana dalam lagi. Mereka nggak tahu nih ada compact disc. Lalu CD itu versi 7 hanya ada di toko buku Wali Songo tuh, inovasi-inovasi Quran itu. Itu saya udah ikuti itu. Ini buatan Pak Data itu mereka itu. Jadi ini aplikasi sangat pengalaman dalam bidang aplikasi Al-Quran. Bisa nggak kayak bapak saya ya? Jangan-jangan bisa nih. Tapi setelah saya lihat ayah repeat. Yo, repeatnya per ayat. Waduh, susah nih kalau buat ngapalin. Buat murojaah bisa lah, tapi kalau buat ngapalin ini nggak bisa. Tapi ini aplikasi sangat kaya.
murotalnya Syekh Mahmud Al-Khusori saja ada 3 versi, Masya Allah. Puluhan murotal, satu murotalnya, satu imam aja bisa beberapa versi. Ini luar biasa kaya. Saya download ini gagal, gagal maning, prepend Jason. Nah, itu. Jadi, waduh, aplikasi nggak ada yang sesuai dengan seperti bapak saya. Daripada nggak ada yang sesuai, udah deh, saya bikin sendiri deh. Namanya aplikasinya Hatam. Ini aplikasi bisa pengulangannya tinggal pilih perpotongan atau pernapas. Jumlah pengulangan bisa diatur sampai 100 lebih juga bisa. Nah, itu ya. Contoh yang per potongan bagaimana? Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, seperti itu ya. Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, seperti itu. Contoh yang pengulangan perpotongan. Nah, itu. Lalu min ahlil kitabi wal musyrikin. Potongan berikutnya. Baru lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, selanjutnya ada versi yang lengkapnya. Tapi ada juga kalau potongannya mode pengulangannya mau langsung pernapas bisa. Langsung lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Bisa. Barangkali pendek banget nih, saya pengen yang lebih panjang atau saya udah agak apal yang pendek. Sekarang saya pengen yang versi yang lebih panjang, bisa. Nah, ini satu-satunya di dunia. Dan ini mudah-mudahan dengan potongan yang pendek ini, ngapalin itu kayak makan agar-agar. Jadi meskipun giginya udah pada copot, udah pada permisi satu persatu, giginya kalau nggak snap on, kalau nggak gigi palsu, udah pada palsu semua atau udah pada ompong, tetap itu bisa dimakan tuh agar-agar. Tinggal lep gitu kan. Nah, saya pengennya begitu juga. Al-Quran bagaimana ngapalnya orang tanpa niat menghafalkan pun bisa. Nah, itu. Biarlah kami yang kerja keras. Nah, ini suatu saat saya pulang training, saya pengen coba. Ini works nggak buat anak-anak saya yang saya tinggal. Dan mereka dibiarkan mendengarkan audio yang sudah disetting sedemikian rupa. Lalu setelah saya pulang, saya cek surat Abasa. Abasa wa tawalla anja. Oke, anja, ikhfanya panjangnya benar dia. Padahal dia belum mengerti hurufnya baru kenal huruf lah, Iqra baru dikit lah gitu ya. Namanya masih 5 tahun. Kita langsung tarhakuha. Ada salahnya juga, misheard. Ayo, salah 1, 2, 3. Tarhakuha qatarah ulaika humul kafaratul fajaroh. Nah, begitu. Jadi ini nggak diedit, jadi salah ya salah gitu ya. Tapi salahnya dikit dia. Nah, jadi tinggal diperbaiki sedikit-sedikit. Nah, itu antara lain setelah saya cek anak saya, ternyata Masya Allah apal. Waktu itu saya nyebutnya bukan Masya Allah, saya nyebutnya Astagfirullah. Saking senengnya sampai salah sebut, begitu kan? Astagfirullahaladzim, apal gitu. Wah, Masya Allah, it works gitu. Jadi seperti ada waktu diceritakan oleh Nabi, ada seorang bawa unta lalu ada perbekalan di situ di tengah padang pasir. Lalu dia istirahat di bawah pohon, di ketiduran. Pas ketiduran untanya nggak ada, perbekalannya juga dibawa oleh unta. Sejauh mata memandang nggak ada apa-apa, cuman padang pasir. Waduh, akhirnya dia udah tidur lagi dah. Ini gimana nasib saya nih, nggak ada apa-apa nih. Akhirnya tidur, pas bangun tiba-tiba untanya sudah balik, udah ada di depan mata, udah ada perbekalan. Saking senangnya dia bilang, ya Allah terima kasih, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Kata dia gitu ya. Saking senangnya sampai salah ucap. Begitu. Nah, ini saya juga begitu, sampai istighfar saya. Oh alhamdulillah gitu kan. Tapi istighfar saat itu. Tapi hatinya alhamdulillahnya bukan alhamdulillah lagi, tapi alhamdulillah gitu. Kalau orang Jawa Timur itu, orang Jawa kalau cantik itu biasa, tapi kalau cup cantik gitu kan. Kalau jauh biasa, tapi kalau cup
Wow, itu berarti jauh benar. Oke, kita lanjutin. Multimedia yang kedua adalah speaker. Dulu Hatam ini gunakan CD, lama-lama gunakan speaker, lama-lama gunakan aplikasi. Tapi speaker ini tetap digunakan juga karena untuk kepentingan pertama, anak yang tidak megang handphone atau dijauhkan dari handphone. Yang kedua, teman-teman disabilitas netra itu mereka susah mengoperasikan handphone, maka kami supply-lah kepada mereka speaker ini. Baru kemarin ada acara Muswil, Musyawarah Wilayah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia DPW DKI. Kami jadi tuan rumahnya di Rawamangun. Ya begitulah ya, tunanetra, teman-teman tunanetra. Kita lanjutin dulu. Dan ini juga untuk kepentingan misalkan di kelas. Nah, itu bagus. Kan kalau handphone bagaimanapun suaranya kecil ya. Oke. Sama dengan aplikasi dari sisi audio, pertama pengulangan perpotongan. Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, begitu. Sama. Yang kedua, iramanya indah dan terjangkau. Kenapa indah dan terjangkau? Dalam menghafalkan itu perlu irama. Ada yang iramanya indah tapi tidak terjangkau, kayak Syekh Misyari Rosyid. Ini udah paling indah nih iramanya. Tapi ibarat pemain sepak bola ini Muhammad Salah. Ini ibarat roller coaster. Wah, naik. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Awalnya sih pelan, giliran udah ref, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Masya Allah, tinggi banget tuh Syekh Misyari Rosyid. Kadzalikal azab. Masya Allah. Wala azabul. Wah, sampai kecekek-cekek kita. Padahal ngambil startnya start yang rendah tuh. Waduh, jadi jangan coba-coba menghafalkan Al-Quran dengan iramanya Syekh Misyari Rosyid. Don't try this at home. Nah, itu ya. Bisa-bisa kecekek gitu. Saya suara-suara bangun tidur nih masih agak parau. Lalu ada yang terjangkau tapi tidak mengikat hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu satu Quran cuman tengah bawah. Ini cuma dua iramanya. Kayak ganjil genap gitu ya. Habis ganjil mesti genap, terus ganjil lagi. Itu terjangkau tapi tidak indah. Ini not recommended untuk menghafalkan Al-Quran karena irama itu bisa mengikat hafalan kita. Ada yang iramanya indah, terjangkau, secara irama tapi napasnya tidak terjangkau. Seperti Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Ketika beliau mengumandangkan sholawat atau apa, itu iramanya tinggi. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Nah, gitu ya. Tinggi beliau. Tapi kalau baca murotal enggak terlalu tinggi. Cuma napasnya panjang. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladzina kafaru lilladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin. Wah, 2 baris lebih itu satu napas tuh. Kalau nggak ketemu wakaf yang kuat itu beliau nggak berhenti. Ibaratnya rest area yang gede. Ya Allah, untung saya masih kuat ya. Ya Allah, ini bisa digunakan buat SPP. Ustaz, Bisa digunakan 10 menit lagi Ustaz. Siap. Biar bisa Siap. Biar bisa jawab. Nah, jadi begitu. Ini jadi ulang-ulang multimedia ya. Multimedia. Nah, jadi kualitas audio juga dimixing oleh Indraki. Ini portable, rechargeable. Dan ini bagaikan asisten guru tahfidz 24/7. Tidak menggantikan guru tahfidz, tetapi hanya asisten saja. Karena dia tidak bisa mengoreksi bacaan. Nah, begitu kurang lebih. Saya skip saja. Anak saya yang 3 tahun juga bisa hafal juga ternyata.
yang kelihatannya nggak dengerin, tetapi tetap bisa hafal. Nah, begitu. Ini kan yang kedua ya, yang kedua apa namanya agak hang. Ini diterapkan juga di Chevron yang meskipun udah hampir pensiun, katakanlah begitu, ini masih tetap bisa juga. Metode ini bisa apa namanya? Ini udah hampir pensiun nih. Karena metode ini menggunakan lagu dan menggunakan multimedia. Contohnya saya selalu menghafal itu ketika dalam perjalanan pulang dan pergi dari rumah menuju kantor dan sebaliknya. Nah, jadi pulang ke kantor, pulang pergi, itu kan kuping nganggur. Ngapain kuping nganggur itu kan? Nah, jadi daripada kuping nganggur, macet pula, nah, diperdengarkanlah itu. Dan mereka alhamdulillah 1 tahun 1 juz tuh hafal tuh teman-teman di Chevron. Nah, begitu kurang lebih kita lanjut. Di video tadi sebenarnya ada video itu. Yang terakhir kata dia, kalau udah hafal dengan metode Hatam ini, sekali hafal susah lupa kata mereka gitu ya. Nah, kenapa susah lupa? Karena ada irama. Nah, yang kita hafal tanpa irama itu dengan mudah lupa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 udah pada lupa, apalagi batang tubuh. Tetapi lagu Indonesia Raya nggak lupa-lupa. Lagu 17 Agustus nggak lupa-lupa. Lagu Oma Irama, Ebit G.Ade nggak lupa-lupa. Padahal nggak di murojaah. Nggak dibaca juga, dibaca pun setahun sekali, 17 Agustus. Nah, itulah hebatnya irama. Nah, itu. Hafalkanlah Asmaul Husna 99, kayak kode paskotnya hari ini ya, 99. Coba hafalin Asmaul Husna tanpa irama. Susah. Saya udah coba 3 bulan gagal maning. Tapi giliran pakai irama, itu saya dalam waktu 30 menit udah hafal, dan 20 tahun nggak lupa-lupa. Tuh, jadi mengunci hafalan. Maka kami sangat rekomendasikan buat Bapak Ibu, sebagian juga glamor juga di sini ya. Kalau ingin menghafalkan Al-Quran sedikit-sedikit, hafalkanlah dengan iramanya. Kalau enggak, itu namanya nekat gitu. Nah, itu ya. Jadi mengunci hafalan. Yang kita hafal dengan irama itu sifatnya permanen, insya Allah. Lalu menyegel bacaan. Dari Aceh sampai Papua, nyanyi Halo Halo Bandung dikumpulin di Jakarta International Stadium. Itu insya Allah panjang pendeknya sama tuh. Halo, halo Bandung, ibu kota. Ibu kota mesti pendek. Periangan, ngan panjang. Karena mat arit li sukun. Bukan ya. Nah, ini menyegel bacaan. Otomatis bacaannya auto bener panjang pendeknya. Nah, jadi begitu. Meskipun nggak ngerti tajwid, tadi anak saya ikhfanya benar, mat wajib mutasilnya benar. Prosesnya pun fun, karena hanya mendengarkan dan itu pun berirama. Jadi fun, enak. Masuk mobil, bismillahirrahmanirrahim, niat tahfidz lillahi ta'ala. Cek jereng jalan, kuping nganggur diperdengarkan. Nah, begitu ya. Nah, Masya Allah itu. Lalu ini prosesnya fun, dan ini insya Allah memorinya memori yang long term. Begitu kalau diterapkan di sekolah anak-anak kita, anak-anak apalagi ada sistem reward, ada kompetisi masuk dalam sistem nilai, anak berkepentingan tuh. Seperti anak saya, ayah itu speaker mana? Karena dia tahu kalau apal ini dapat rewardnya ini gitu ya. Orang tua supportnya gampang karena tinggal tutul. Tadi babysitter juga bisa, guru pun ringan, tinggal bun ini kita ayat sekian sampai ayat sekian, pengulangannya 50 kali ya, perpotongan dulu 2 hari ini, gitu. Akhirnya tahfidz pun menjadi disiplin. Kita lanjut. Jadi intinya hafal dengan metode Hatam ini, pertama fun, yang kedua jangka panjang nih, awet. Lalu karena ini digital, jadi memudahkan siapa saja dan hasilnya pun berkualitas, dan itu terbukti ketika saya lomba itu alhamdulillah menang. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi hidangan tahfidz. Kita ambil yang paket A saja nih, nggak usah yang paket E, makin ke kanan makin berat. Paket A 1 hari 1 baris. Nanti ini materi bisa saya kasih ya, ini file PowerPoint ini. Besar sih 600 mega kalau berikut video, tapi kalau enggak ya bisalah lebih kecil nanti. 1 halaman 1 hari, 1 hari 1 baris. 1 halaman berapa hari? Karena 1 halaman standarnya 15 baris, maka 1 halaman 15 hari. Jumlah halaman per juz ada 20 halaman standarnya. Jumlah juz 30. 15 baris kali 20 halaman kali 30 juz, total Al-Quran ini 9.000 baris.
Maka kalau satu hari satu baris memerlukan 9.000 hari untuk menghafal 30 juz. 9.000 hari dibagi 365 sama dengan 25 tahun lah. Nah, ini 25 tahun artinya kalau kita mulai menghafal dari sekarang, 25 tahun yang akan datang itu dengan cara yang effortlessly itu bisa hafal Quran keluarga kita. Masya Allah, satu hari satu baris saja. Kalau kita ini kalau satu hari satu baris itu 1 tahun 1 juz, lumayan. Nah, jadi seperti itu. Kalau masih hidup 10 tahun lagi, hafal 10 juz. Tapi kita niatnya 30 juz saja. Nah, karena kita yang penting niat dan kita udah start action. Insya Allah kita dibangkitkan dalam sebagai hafid Quran 30 juz. Karena udah niat dan sudah action. Begitu video ini ketika di sekolah dekat kita juga di At-Taubah di Pulau Mas, itu selama sejarah belum pernah satu kelas hafal juz amma itu belum pernah dari 6 tahun sekolah SD di situ. Tapi suatu saat gurunya merasa bukan santri dan dia akhirnya memiliki speaker hatam. Dibacakanlah justru karena dia nggak fasih, dia bacakan pakai speaker. Justru di kelas 3 itu satu kelas itu hafal juz amma dalam waktu 6 bulan akhirnya. Ini. Seragam. Oke gitu. Lalu saya sampaikan ini tunanetra binaan kami ada 600 binaan tunanetra menghafal Quran. Kemarin ada acara, besok juga ada acara. Kemarin 70 orang, 60 orang, besok 150 orang tuh. Jadi ya kita bina ya termasuk bagaimana mudah-mudahan bantu ekonomi mereka gitu. Pengennya sih begitu supaya tunanetra saya kan beberapa grup tunanetra saya banyak tuh. Karena di sini pembina gitu kan. Lagi-lagi dapat kabar tunanetra yang ini Pak ini ketabrak mobil karena jualan kerupuk di jalan. Pijet udah nggak ada pasien. Mereka jualan kerupuk ketabrak banyak tuh. Lagi-lagi ketabrak, saya bilang lagi-lagi saya dengar ini nih. Ayo kita bagaimanalah supaya nggak ke jalan kalau bisa gitu. Kita ini pemberdayaan ekonomi gitu kan. Ayo kita fundraising gitu. Nah ini teman-teman tunanetra ketika mereka udah begitu dulu. Nah, intinya ini di karyawan-karyawan kami juga kami tekankan untuk Nah, jadi ini petugas isi nitrogen tambal ban. Isi nitrogen tambal ban sambil oleh supervisornya, ayo masuk mobil, mana setoran uang, mana setoran hafalan. Nah, jadi begitu Bapak Ibu intinya dan mudah-mudahan dengan hatam ini kita optimasi waktu 30 juta orang Jabodetabek yang tiap hari kena macet itu bagaimana kupingnya mereka dioptimasi yang tadinya mobilnya full musik jadi full Al-Qur'an dan 25 tahun kemudian tanpa terasa mereka hafal 30 juz. Jadi kalau ini diterapkan satu hari satu baris 25 tahun yang akan datang, Indonesia adalah negeri para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ketika kita cetak anak-anak ini, nanti suatu saat Indonesia dari Satpam sampai Presiden hafal Quran semua, dan Indonesia insya Allah menjadi negeri yang berkah. Demikian dulu dari saya, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, luar biasa Ustaz. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diklarifikasi resen saja atau langsung nanya. Atau saya mulai dulu ya Ustaz ya. Oh ya. Tadi kan Ustaz sampaikan dengar gitu ya dengan irama yang sama. Itu kita ngulangnya kapan? Kalau selama ini saya ngafalnya kan dibaca berkali-kali gitu sampai dilihat terus habis itu nggak dilihat. Nah, baru tinggal di ingatan. Biasanya gitu berulang-ulang. Ini kita ngulang atau hanya mendengar saja Ustaz?
Iya, jadi ada beberapa sesi ya. Yang pertama sesi menghafalkan, artinya mendengar itu aja gitu ya. Lalu kedua, suatu saat kan ada itu tadi perpotongan, lalu pernapas. Lalu suatu saat kalau sudah hafal, nanti kita ngulangnya itu juga dengan mendengarkan juga. Salah satunya murojaah lah ibaratnya ya. Murojaah itu mengulang hafalan atau mengulang hafalan. Itu kita bisa katakanlah misalkan surat Al-Kahfi ya, kita hafalkan atau Al-Mulk lah. Nah, Al-Mulk awalnya satu ayat, lalu lama-lama setelah itu bisa satu halaman langsung. Nah, begitu satu halaman, caranya pengulangannya cukup satu kali, tapi ayatnya banyak. Biasanya kan kalau waktu ngapal awal, ayatnya cuma satu, pengulangannya banyak. Tapi ketika murojaah, ayatnya banyak, pengulangan cukup satu kali. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, seperti itu ya. Sampai satu halaman atau setengah halaman. Kurang lebih begitu mengulangnya. Ini mengulang dengan cara mendengarkan. Lalu yang kedua, untuk memperkuat hafalan juga kita tentu bisa melihat seperti Ustadz Hadi Hidayat ya. Ustadz Hadi Hidayat itu kan hafal sampai posisi-posisinya, halamannya, posisi kanan atas dan lain sebagainya itu kan hafal ya. Tentu beliau menggunakan kekuatan visual. Nah, jadi Ustadz Hadi Hidayat. Yang ketiga, jadi innas sam'a wal basara wal fuada. Pendengaran, penglihatan, fuad, pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan hafalan kita juga adalah memahami isi kandungannya, tadabbur Al-Qur'an. Nah, itu kurang lebih begitu. Ketika tiga hal itu, sam'a wal basara wal fuada, kita blending, kita kombinasi jadi satu, mudah-mudahan murojaah kita dan hafalan kita menjadi bagus. Jadi di mobil pun kita tetap bisa murojaah dengan cara mendengarkan langsung satu surat Al-Mulk, satu surat kalau udah hafal. Begitu kurang lebih Pak Mazwar. Ada waktu-waktunya memang. Misal contoh waktu murojaah kapan? Waktu murojaah bisa kita lakukan saat qiyamul lail. Nah, saat qiyamul lail kita berdiri, kita sholat, lalu Al-Quran yang kita hafalkan tadi kita murojaah saat sholat. Nah, itu. Maka saya kalau sholat di rumah itu selalu saya manfaatkan itu untuk murojaah saya dan anak-anak. Sengaja saya baca ayat-ayat yang di tengah-tengah gitu kan, hutan belantara gitu, yang sedang diapalkan, saya baca aja tuh. Jadi ketika sedang menghafalkan satu halaman itu, ketika saya sholat, itu mesti ibaratnya hampir selalu yang dibaca satu halaman itu tuh. Karena anak saya juga namanya kesadaran murojaah, anak-anak SD kan belum terbangun. Jadi udahlah bapaknya ngimamin, udah ayatnya itu aja tuh. Terus nanti giliran udah selesai, halaman berikutnya. Kurang lebih begitu Pak, dalam murojaah. Baik, silakan Bapak Ibu. Pak Syukur, silakan Pak Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana untuk membantu kami itu mendapatkan tadi speaker hatam itu supaya kami bisa mempraktekannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkannya bisa di website hatam.org atau di nomor handphone 0813 165 000 075. Saya tulis di kolom chat ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. 0813 165 000 075. Itu admin Hatam itu juga tunanetra juga Pak. Jadi di Hatam ini ada 3 tim yang di tim Hatam ini ada 3 orang yang tunanetra, salah satunya admin. Jadi kalau Bapak nanti ke pesan itu, saya pesan speaker ke 0813 165 000 075, itu yang jawab tunanetra. Tapi mereka bisa kerja gitu. Jadi begitu kurang lebih. Ya silakan dicatat 0813 165 000 075. Ini ada Bapak Eki atau Ibu Eki. Alhamdulillah aplikasi Hatam sudah berhasil difungsikan. Jadi di-download ini sama beliau. Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Betul, download dulu aplikasi Hatamnya. Nanti kalau ada problem nanti bisa kita bantu, dan setelah download itu ada keterangannya cara penggunaan, atau saya cari juga nih, penggunaan. Saya cari juga ya tutorial aplikasi Hatam ya. Saya
Saya carikan Itu di yang YouTube di ini. speakernya itu bisa kita atur per setengah ayat atau per setengah apa gimana itu Ustaz? Per satu ayat. Kalau yang di speaker itu sudah paten begitu. Jadi tiap file itu, jadi setiap file itu terdiri dari 5 baris. Jadi Al-Quran satu halaman kan 15. Jadi satu file itu 5 baris nih. 5 baris ini tentu potongan-potongan dulu, potongan pertama, potongan kedua, potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, lalu lengkap. Lalu baris kedua, potongan pertama, kedua, ketiga lengkap, gitu ya. Jenis filenya seperti itu. Nah, gitu. Lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru sampai 5 baris. Lalu nanti file jenis berikutnya itu selalu buat murojaah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin sampai 5 baris, 5 baris terus, 5 baris terus gitu. Lalu file berikutnya itu ayat berikutnya. Potong 12 kali 12 kali 12 kali 12 12 12 12 12 12. File berikutnya murojaah langsung kali. Jadi enggak, itu kurang lebih begitu. Ujung file itu katakanlah ada 30 track untuk satu surat. Track yang ke-30 itu satu surat itu langsung. Jadi begitu. Kurang lebih polanya seperti itu. Saya mau kasih juga nanti tutorial speaker Hatam ya, biar saya kasih di kolom chat nih. Saya cari. Nah, begitu kurang lebih. Ya, silakan Pak Sukoco. Berikut Pak Sukoco. Tutorial apa? Tutorial Hatam. Makasih Pak Maswar. Ini Pak Ustadz, saya sudah mendownload aplikasi Hatam. Dan tadi kalau ada yang bertanya, oh rupanya harus daftar. Ya, saya sudah daftar, ngisi-ngisi data dan alhamdulillah sudah bisa buka YouTube-nya. Alhamdulillah. Kemudian di situ ada upload yang populer, ini surat Alam Nasroh. Betul. Nah, Masya Allah. Jadi ini terus. Itu. Jadi ini Pak Ustadz yang dijelaskan terakhir tadi itu rasanya sudah di hilirnya ini ya. Jadi milih-milih suratnya itu di YouTube memang ada ya Ustadz ya? Iya ada. Jadi kalau di YouTube itu per suratnya kadang-kadang kan anak-anak kecil itu kan mereka sambil ngeliat itu udah kami rancang tuh. Kami kumpulin anak-anak multimedia. Ayo kita inilah ya kasih project. Mereka bikin kartun sendiri tuh. Ayo saya bikin kartun, bikin karakternya. Masya Allah yang namanya bikin kartun itu susah gitu ya. Tapi kita coba begitu. Kita coba untuk membuat kartun-kartun itu. Anak-anak nonton. Setelah nonton hasilnya apal. Kurang lebih begitu di kartun-kartun itu. Tapi kalau di apa namanya aplikasi itu nanti tambah hafalan ya. Tambah hafalan. Jadi ketika download aplikasi biasanya ada video di kanan atas tuh yang logo YouTube itu yang merah segitiga itu. Nah, itu diklik dulu. Diklik dulu di situ ada penjelasan tentang bagaimana menggunakan termasuk sejarah sedikit lah tentang Hatam dan bagaimana menggunakan aplikasi Hatam begitu, Pak. Bagus, memang perlu di-download biar oleh-oleh yang saya berikan ini lebih jangka panjang lah gitu ya. Bisa buat kita, bisa buat keluarga, bisa buat jamaah, sekolah kita, dan lain-lain. Begitu. Baik, Ustaz, memang di chat tadi ada yang bertanya, oh rupanya harus daftar. Ya betul daftar, lalu kita isi datanya, insya Allah langsung bisa diterima. Makasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Makasih bantu jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau klarifikasi. Ya silakan Pak Zain. Makasih Pak Maswar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bicara masalah tunanetra, Ustaz. Keluarga kami punya pengajian tunanetra itu di Klaten. Ada hampir 200 orang dari Klaten, Jogja, Solo itu ngumpul di Klaten. Nah, pertanyaan saya itu, ya selama ini hanya surat-surat pendek dan ya makan bersama lah gitu ya. Tapi pertanyaan saya itu, ada nggak trainer yang bisa datang minimal ngajarin sekali 2 kali sehingga dapat melanjutkan Hatam ini. Terima kasih. Iya, insya Allah ada Direktur Hatam juga ada biasa datang kemana-mana
ke Bandung dan lain sebagainya untuk safari. Ada namanya Ustadz Odi ya, beliau biasa tuh mengunjungi beberapa sekolah maupun kantong-kantong disabilitas netra. Kalau di Bandung tuh ada pesantren namanya pesantren Sam'an gitu ya, itu buat khusus disabilitas netra. Itu insya Allah bisa kita latihkan, cukup setengah hari, insya Allah mereka bisa mempraktekkan khatam. Nah, kurang lebih begitu. Boleh Pak, di ini Pak, nanti kita sambungin Pak, biar mereka dimudahkan juga mendapatkan kemudahan menghafal. Bisa HP-nya, Ustaz? Ya. Nanti saya kasih Pak Zen. Oh, nggih. Terima kasih Pak Maswar. Ya. Boleh saya share HP-nya di grup kami, Ustaz? Boleh dengan senang hati. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada yang lain? Pak Ustadz itu Zainal ini. Iya. Maaf tadi downloadnya Pak Maswar, downloadnya itu kodenya apa? Hatam.org apa Hatam aja? Nanti Pak Sukoco di share di grup Pak. Ya, jadi ya cuma nulis Hatam. Saya pakai Play Store, saya tulis Hatam, udah keluar itu nanti Hatam gitu ya. Kita klik aja Hatam pertama, lalu udah muncul itu Pak. Okay. Ya relatif mudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada hatam Alkitab segala tuh di aplikasi tuh. Tapi cari hatam yang paling pertama biasanya ada Abdul Latif hatam.org gitu. Ya betul. Jadi kalau kita download situ kita bisa pakai ya, dipakai YouTube speaker kan bisa, jadi bisa lebih keras gitu Ustaz ya. Ya bisa pakai Bluetooth speaker, betul. Dan itu ketika kita sudah download nggak usah khawatir datanya banyak, karena data itu yang penting saat download, lalu saat membuat playlist, lalu biasanya kalau buat playlist jangan banyak-banyak, jangan langsung satu surat. Apa yang kita hafal saja 3 ayat gitu ya, itu jadi downloadnya cepat. Lalu ketika download selesai, ketika play, itu data dimatikan bisa, layar dimatikan bisa, ditinggal saja gitu, dia akan terus looping terus membacakan kepada kita. Nah itu suaranya suara saya alhamdulillah. Jadi saya dapat sanad qiraah itu riwayat hafaz dari Imam Asim, alhamdulillah saya sudah dapat sanad, bacaan saya berarti sudah dicek lah ibaratnya kebenarannya. Lalu saya juga ngaji Naghomatul Quran dulu waktu di ekstrakurikuler saat saya menyantren itu memang ekstrakurikulernya lagu-lagu Al-Qur'an. Jadi Ustadz Muammar itu udah bertahun-tahun ngajar di pesantren, dan ya saya salah satunya. Dari ekstrakurikuler lagu-lagu Al-Qur'an cuma sedikit, paling cuma 15 orang, 20 orang begitu. Tapi memang spesialisasi untuk lagu-lagu Al-Qur'an, dan saya ekskulnya itu kurang lebih. Jadi alhamdulillah secara bacaan maupun secara lagu itu ada ininya lah, ada sanatnya lah begitu. Baik, itu Kak, ini saya ingin mengatinkan lagi. Kalau saya mau Pak Maswar. Oh ya, silakan Bu Erni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya bersyukur sekali bahwa mudah-mudahan ini menjadi solusi saya. Saya sudah buka sampai di daftar surat, Ustadz. Di daftar surat itu mandek. Misalnya saya milih surat An-Naba umpama ya, itu nggak keluar itunya surat An-Nabanya. Jadi saya usul barangkali kita satu sesi yang mungkin bukan Ustadz ya, yang itu kasihan juga kalau Ustadz harus ini. Tapi siapa yang sudah bisa itu menuntut kita untuk bersama-sama membuka begitu loh. Karena pasti di antara kita banyak yang gaptek ya. Ini seperti saya sampai di daftar surat mentok deh. Tapi alhamdulillah sudah terdaftar. Begitu aja usulnya, mohon jika dimungkinkan ya Pak Maswar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya coba ini mencarikan ini ya Bu ya, solusi di sebentar di saya carikan slide-nya dulu sebentar. Jadi di aplikasi Hatam itu saya jelaskan sedikit dulu. Bentar. Ini sudah kelihatan layarnya sudah tampak ya? Ya sudah Ustaz. Nah, jadi di aplikasi Hatam itu ini installnya Hatam seperti itu gambarnya, fontnya font seperti Arab-Araban lah gitu lah ya. Lalu
masuk, untuk masuk ini pakai Google aja, Google daftar, nanti daftarnya pakai akun Google. Memang awal perlu di ini juga apa namanya, supaya buat data kita ini yang menghafal ini berapa apa namanya usianya. Nah, ini untuk masuknya pakai Google, lalu katakanlah Google kita apa, Kholidi Imani Al-Mubarak. Nah, selanjutnya ini ada daftar kosong. Kalau mau lihat YouTube-nya itu yang kiri, yang sebelah kiri ini ada YouTube. Lalu selanjutnya kalau mau ikut daftar hafalan, kita mau ngapalin surat apa, Al-Kahfi ayat 1. Nah, ini plus nih, plus yang warna hijau. Nah, ditambah. Itu. Kalau di bawahnya itu, kalau kita lihat bawah ada klasifikasi. Daftar surat, daftar juz, daftar hafalan. Nah, kita ke yang daftar hafalan saja. Nah, itu kalau daftar surat, daftar juz di Al-Quran lain juga ada, tapi di kita juga ada juga. Lalu yang ketiga yang sebelah kanan ini akun. Akun ini ada yang premium, ada yang free. Yang free sama bisa download semua ayat. 30 juz bisa, tapi downloadnya dikit-dikit. Kami rekomendasikan biar nggak hang nanti handphonenya atau keberatan. Lalu apa kelebihannya premium itu? Nah, saya jelasin dulu ya. Nah, ini kan daftar surat ya. Kita bukan daftar, ini yang sebelah kiri nih. Hafalan kita plus tambah gitu kan. Lalu nanti kalau ada izin media, izinkan saja. Nah, itu. Lalu yang kedua, kalau tampilan mushaf ada seperti ini, bisa ada terjemahnya, tetapi bisa tampilan mushaf seperti biasa. Nah, lalu apa namanya? Kalau tambah daftar hafalan sampai seperti ini nih, sebelah kiri itu ada tampilan ayatnya ayat 1 sampai ayat 1, maksudnya satu ayat doang, ayat pertama gitu kan, misalkan Al-Kahfi. Lalu jadikan pengulangannya, kalau yang free maksimal 12 kali. Kalau yang premium itu bisa di atas 100 juga bisa. Nah, begitu. Kita lanjutin dulu ya. Nah, ini seperti ini. Jadikan pengulangannya banyak. Ya kalau usia 80, pengulangan 80 lah gitu ya. Nah, iya. Kita sesuai usia, namanya mengenal diri. Mengenal diri. Lalu kalau ada audio tidak ditemukan, download, kan satu ayat misalkan gitu ya. Download ya. Biasanya kita play nih, setelah bikin playlist, bentuknya seperti ini kiri atas, Al-Bayyinah. Kita play itu, daftar play-nya. Ketika play, belum download audio nih, ya download. Oke, setelah download, nanti di tengah itu, halaman tengah itu, bagian bawah itu ada buat play, buat pause. Jadi kalau bingung, wah ini matiinnya gimana nih? Di pause di sini. Baru dimatiin. Kadang-kadang kita bawa ke mall, ini masih nyala aja gitu kan. Lagi sholat lah, ini matiinnya gimana? Kembali ke apa namanya, aplikasi lalu di pause. Seperti itu. Dan daftar juz juga ada, tapi ini bukan kelebihannya hatam. Kalau daftar juz dan daftar surat di Quran manapun juga ada. Nah, 7 manfaat berlangganan. Pertama, berlangganan adalah berdonasi. Jadi kalau Bapak berdonasi langganan itu 100.000 per 1 tahun. Kalau 1 hari paling 8.000 gitu ya. Itu buat apa? Itu donasi. Kami sudah wakafkan ini 100% hatam ini untuk umat. Jadi kalau hatam menjadi besar seperti aplikasi Gojek dan lain sebagainya, ya manfaatnya kembali kepada umat. Gitu. Saya biar makan dari tempat lain insya Allah ada gitu. Nah, jadi sama dengan berdonasi, membantu pesantren tahfidz, membantu memudahkan tahfidz buat banyak orang gitu kan. Harta kita masuk di sini, ini digunakan untuk memudahkan tahfidz ribuan bisa jutaan orang. Nah, lalu yang premium itu bebas iklan, jadi nggak ada iklan, pop up iklan nggak ada. Dan ini memang akan kita hapuskan tanpa premium pun. Lalu bebas playlist, kalau yang free hanya bisa 5, kalau mau nambah baru berarti harus ada yang dihapus. Nah, tapi kalau yang premium bebas. Lalu pengulangan kalau yang free hanya 12 kali, dan ini cukup untuk menghafalkan dengan konsentrasi yang cukup gitu ya. Tapi kalau untuk ya usia-usia glamor gini, perlu agak banyak lah gitu ya. Atau yang sedang nyetir itu perlu agak banyak. Nah, lalu bebas mengatur nada. Nadanya tinggi rendahnya bisa diatur. Lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru. Bisa diatur kalau merasa ketinggian. Itu yang premium. Kecepatan juga lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru. Bisa diatur. Nah, lalu bisa jam tuh potongan ayat. Katakanlah surat Al-Baqarah ayat 282 itu kan 1 halaman. Ini 5 baris pertama udah hafal, kita pengen baris ke-6 langsung jam ke potongan yang ke-6 itu bisa. Begitu kurang lebih kalau ingin berlangganan melalui Google juga bisa, ada berlangganan sekarang bisa, beli voucher juga bisa. Nah, kurang lebih begitu ini Bapak Ibu, kalau per bulan ya 10.000, tapi kalau ngambilnya
langsung 1 tahun, per bulannya itu kenanya cuma 8 ribuan. Kurang lebih begitu, tambahan informasi sedikit. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Baik, kita coba nanti Ustaz, kalau misalnya ada kesulitan kita hubungin Ustaz, bisa ya Ustaz? Bisa insya Allah, atau kita ada sesi lagi, kita contoh menghafal, bagaimana cara menghafal, memaksimalkan aplikasi Hatam, optimasi, praktek juga boleh lah suatu saat tapi. Boleh Ustaz ya. Ya, jangan lupa rekamannya nanti diupload ke YouTube atau kemana Pak Mas War ya. Ya baik, ya rekamannya ditaruh ke YouTube. Baik, Masya Allah luar biasa. Baik Ustadz, sudah jam 7, Bapak Ibu sekalian, Insya Allah ini ilmu baru dan kita sudah berusaha saat ini sampai saat ini menghafal memang, tapi dengan sistem tradisional itu Ustadz, berulang-ulang dibaca dengan melihat begitu saja. Jadi kita masih tipe visualisasi gitu. Ini kalau Ihsan ini kan dengan tipe dengan kuping, itu apa istilahnya tuh? Auditori. Saya Ustadz orang yang tipenya visualisasi dengan menggunakan metode Ustadz ini. Ya. Ustadz Latif, besok jadi acaranya Pak Ustadz? Iya. Besok acaranya gimana, jadi? Besok acaranya jadi, besok acara maulid dan santunan tunanetra. 150 orang di Gedung Sajadah. Gedung Sajadah itu di Jalan Keramat 6. Rumahnya Pak Sangaji dulu. Lalu rumahnya Pak Muslim Nasution sekarang milik beliau. Kurang lebih ada 150 orang. Ya alhamdulillah diisi selain maulid sebenarnya kita adalah santunan kepada beliau-beliau. Alhamdulillah sudah kita carikan makan siang, snack itu sudah penuh. Memang transport sembako juga sudah kita carikan alhamdulillah. Sejumlah 150 orang mereka akan dapat sembako, cuman memang transportnya belum penuh, baru sekitar dari 15 juta, karena satu orang dikasih transport 100.000, 15 juta, tapi baru terkumpul kurang lebih 4 juta lah, alhamdulillah. Jam berapa acaranya? Acaranya jam 9 Pak, di Gedung Sajadah. Kalau di map ada Gedung Sajadah, nah itu ya, Jalan Keramat 6. Keramat 6 itu pusat dakwah semua tuh ada di situ. Iya, NU, Muhammadiyah, DDI dan lain sebagainya. Nah, gitu sekilas info. Barangkali mau datang, monggo, boleh kabari saya untuk datang di sana. Alhamdulillah kita bisa membersamai mereka, bersama-sama mereka. Mudah-mudahan ya monggo kalau mau datang. Alhamdulillah dengan senang hati. Ya. Baik, kita cukupkan barangkali Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Sama-sama. Baru Insya Allah kami akan coba nanti. Mudah-mudahan nambah hafalan kita Ustadz di sisa umur ini, yang mudah-mudahan Allah berkahi sehingga kita bisa juga hafal 30 juz Ustadz. Amin, amin, amin. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak dan sekali lagi kita sama-sama tutup acara kita ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.